Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Rahayu. Saya dari kelas MPIB dengan NIM 2061954. Di sini saya dari kelompok 13 Tata Persuratan akan menjelaskan tentang pengertian surat resmi dan pengertian surat pribadi serta unsur-unsur dalam surat resmi dan surat pribadi. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat resmi. Surat resmi sendiri merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, organisasi, maupun perusahaan. Surat resmi dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu yang ditujukan untuk organisasi atau perusahaan tertentu, yang dimana organisasi atau perusahaan tertentu sudah sah secara hukum. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh perseorangan yang bersifat pribadi. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang pribadi atau tidak resmi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang unsur surat pribadi. Unsur surat pribadi sendiri terdiri menjadi 8. Yang pertama yaitu kota dan tanggal surat. Kota dan tanggal surat merupakan di mana dan kapan surat itu dibuat. Yang kedua yaitu nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat paragraf pembuka. Yang kelima isi surat. Yang keenam penutup. Yang ketujuh salam penutup. Dan yang terakhir adalah nama terang penulis surat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari MPIB. Saya akan menerangkan poin C, yaitu unsur kebahasaan surat pribadi dan surat resmi. Dalam surat kebahasaan sangat memegang peran penting dalam penulisan. Bahasa perlu mendapat perhatian besar ketika seseorang menulis surat. Beda halnya jika mengadakan komunikasi lewat media sosial. Dalam surat resmi, bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku, baik dari penyusunan alinea dan kalimat, pemilihan kata, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Dalam surat resmi, ragam bahasa yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kalimat salam seperti dengan hormat. Yang kedua, kata-kata kerja aktif yang relevan seperti mengundang, memberitahukan, mengizinkan, dan melamar pekerjaan. Yang ketiga, alamat yang dituju harus diawali dengan yang terhormat. Yang keempat, sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, penulisan surat pribadi harus mencantumkan kata sapaan seperti bapak atau ibu. 5. Jika yang dituju merupakan jabatan seseorang, kata sapaan tidak perlu dicantumkan. Pada surat pribadi, bahasa yang digunakan bersifat pribadi namun harus tetap memperhatikan sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Putrastari, NIM 206190137 dari kelas MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan matkul dari matkul Tata Persuratan. Nah, saya di sini sebagai kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, akan membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Nah, penulisan surat dibagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan pribadi. Yang termasuk surat resmi adalah surat niaga atau surat pribadi yang ditujukan kepada suatu lembaga atau kepada seseorang dalam situasi yang resmi. Nah, struktur dan format surat resmi dan tidak resmi tidak sama karena menggunakan bahasa yang berbeda. Contoh surat resmi atau surat niaga adalah surat niaga. Nah, surat resmi berupa surat keluhan atau surat balasan, surat lamaran pekerjaan, surat tawaran pekerjaan, surat permintaan dan surat pemberian informasi, surat pengakuan atau penerimaan dan surat pemesanan barang dan jasa. Kedua yaitu surat pribadi bisa berupa surat pribadi kepada teman, baik suami, istri, pacar, kakak, nenek, orang tua, dan lain-lain. Format surat pribadi sangat mirip dengan surat resmi. Nah, perbedaan yang mendasar adalah bahwa surat tidak resmi tidak mencantumkan nama dan alamat penerima.